Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai bayang-bayang kesuksesanmu menghantui mereka. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Sepertinya ada yang mulai khawatir dan ketar-ketir serta mengalami rasa kegelisahan dan ketakutan ya guys ya. Karena ada beberapa orang yang kemarin-kemarin itu memusuhi kamu, bahkan menjolimi kamu ya. Mereka ini merasa kalau ada sesuatu yang besar yang akan terjadi pada dirimu ya. Sepertinya mereka tuh punya feeling gitu ya guys ya, kalau kamu ini akan mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu ya. Karena ketika mereka memusuhi kamu dan menjolimi kamu, kamu tetap berdiri tegak, tetap kamu memiliki kehidupan yang fine-fine aja, baik-baik aja. Nah, disitulah kekhawatiran mereka dimulai. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Well guys, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Bayang-bayang kesuksesanmu menghantui mereka ya. Wah, mereka ini sepertinya ketakutan ya guys ya. Ada yang ketakutan ini ya guys ya. Merasa khawatir ya, merasa cemas ya. Kalau kamu ini bakal sukses. Oke, di sini ada Three of Artemis or Three of Swords. Ada Queen of Artemis or Queen of Swords. Ada the Wheel of Fortune. Ada Seven of Artemis or Seven of Swords. Ada Ten of Artemis or Ten of Swords. Ada Knight of Cups. Ada Knight of Pentacles. Ada the Moon. Ada Six of Wands. One more. Ada Page of Cups. Alright. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Well guys, di sini ya, orang-orang yang sudah lama menjalin koneksi dengan dirimu atau orang-orang yang sempat pernah berdealing sama kamu ya, tapi mereka itu toksik atau mereka ini ya sering memusuhi kamu, bahkan ada juga yang sampai berbuat jolim sama kamu ya. Kamu sering sekali dijolimin sama orang-orang ini atau mereka ya. Mereka ini tidak sendiri, tapi sepertinya satu komplotan, satu geng, bahkan ada juga yang sampai satu keluarga ya. Satu keluarga itu menjolimi kamu ya guys ya. Mereka secara bergantian gitu ya, ngerjain kamu atau usil terhadap dirimu. Kalau enggak A hari ini, besok si B. Kalau enggak B, besok si C gitu loh guys ya. Dan mereka ini memiliki koneksi yang erat satu sama lain ya. Mungkin ada hubungan kekeluargaan ya, atau mereka ini adalah teman baik ya guys ya, tapi memiliki hati yang serupa atau memiliki karakter yang sama ya guys ya. Mereka ini sepertinya orang-orang yang berpenyakitan hati dan juga pendengki sepertinya ya guys ya, karena mereka ini berniat untuk menghancurkan kebahagiaan
dan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, seperti itu ya. Mereka ini udah sering sekali ya ngejolimin kamu atau berbuat yang tidak baik sama kamu, tapi kamu di sini tidak pernah membalas mereka ya. Kamu lebih memilih untuk mengabaikan dan pergi, tidak ingin terkoneksi lagi dengan mereka ya. Tapi mereka ini kayak maksa gitu loh guys ya, maksa untuk tetap gangguin kamu. Sepertinya tuh kayak pengen mengusik hidup kamu ya, biar kamu tuh nggak tenang, biar kamu tuh merasa nggak nyaman berada di circle atau di lingkungan itu gitu loh guys ya. Dan di sini walaupun kamu diam ya, kamu terkadang merasa kesal juga ya. Diam-diam kamu memendam rasa sakit ya guys ya, karena kamu selalu diperlakukan tidak baik atau diperlakukan buruk oleh mereka ini ya. Mungkin saja mereka adalah tetangga-tetanggamu sendiri atau mereka ini adalah teman-temanmu sendiri. Bahkan aku juga merasakan ada satu keluarga ya, satu keluarga yang memusuhin kamu ya. Padahal yang bikin onar itu cuma satu, entah itu emaknya, entah itu bapaknya atau anaknya gitu ya. Tapi ngadu ya, ngadu sama anggota keluarganya yang lain, sehingga anggota keluarganya yang lain ini juga ikut-ikutan karena kayak ngontak gitu loh guys ya, kayak memiliki energi yang sama atau serupa, satu frekuensi gitu ya guys ya. Ternyata mereka ini juga memiliki karakter yang sama ya, sama-sama berpenyakitan hati gitu loh guys ya. Satu keluarga itu sama ya, makanya kelakuannya toksik banget gitu ya guys ya. Nggak emaknya, nggak bapaknya, nggak anaknya ya, sama aja ya. Dan di sini mereka ini ya sering sekali memandang kamu tuh sebelah mata gitu loh guys ya. Mereka suka membicarakan kamu di belakang ya, entah ini satu keluarga atau satu komplotan, satu geng gitu ya guys ya. Mereka membicarakan kamu tentang dirimu yang tampil apa adanya, terlihat sangat sederhana seperti orang yang tidak berada ya. Di mata mereka kamu itu adalah, sorry to say ya, orang yang kayak gak punya potensi apa-apa gitu, nggak worthy lah istilahnya ya. Kamu tuh kayak orang sembarangan aja gitu ya, yang bisa diapa-apain gitu ya. Makanya mereka kan kayak bertindak sewenang-wenang atau semena-mena terhadap dirimu ya, tanpa mereka menelisik lebih jauh atau menelusuri seluk-beluk kehidupanmu atau identitas kamu yang sebenarnya. Mereka itu hanya melihat kamu dari tampilan luarnya saja ya. Nah, dari situ kan mereka mulailah bertindak yang agak agresif gitu ya guys ya, memperlihatkan perilaku aslinya mereka ya guys ya. Ternyata selama ini mereka hanya berdrama atau berpura-pura ya baik sama kamu, atau pura-pura negor kamu ya, pura-pura kayak ngedeketin kamu itu untuk terkoneksi secara baik-baik sama kamu. Ternyata semua itu hanyalah kepura-puraan belaka ya. Ketika mereka melihat bahwa banyak hal yang baik di dalam kehidupanmu ya, di sini ada the Wheel of Fortune, di mana kamu mendapatkan kerezekian yang lancar, yang bagus ya. Kamu mulai mendapatkan pekerjaan atau ada peningkatan dari segi ekonomi, finansial ya. Nah, di situ mulai ada kecemburuan dari dirinya ya, yang mana itu juga melibatkan orang-orang yang ada di sekitarnya juga ikut-ikutan merasa iri hati terhadap dirimu ya. Makanya mereka bersatu padu atau bersekongkol untuk ngerjain kamu ya. Di sini ada beberapa dari mereka yang berusaha untuk mempermainkan kamu juga gitu ya guys ya. Bahkan mereka juga mentertawakan kamu cekikikan di belakang ya guys ya. Mereka mentertawakan pekerjaan kamu ya, kayak ngehina gitu ya guys ya, meremehkan ya. Karena itu berasal daripada pandangan mereka ya guys ya. Secara visual mereka melihat adanya kebaikan-kebaikan yang hadir di dalam kehidupanmu, yang itu membuat mereka tidak kuasa untuk menahan diri, nyinyir, julid, dan mengkritik kamu habis-habisan ya guys ya, tanpa sepengetahuan kamu ya. Tapi dari cara mereka berperilaku atau tindak tanduk mereka ya, mereka tuh mulai berperilaku toksik sama kamu ya, dan merencanakan hal-hal yang tidak-tidak terhadap dirimu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles or Queen of Swords ya. Mereka ini mulai berani untuk berkata-kata pedas atau nyelekit terhadap dirimu ya, mulai menyindir, mulai nyinyir ya, mulai ngebully ya, secara terang-terangan gitu ya guys ya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi menahan rasa keirian hati mereka gitu ya guys ya. Mereka di sini merencanakan hal-hal buruk ya terhadap dirimu agar kamu itu kehidupannya itu
berjalan tidak baik-baik saja ya, atau mendapatkan kendala ya, karena mereka melihat di sini adanya kelancaran rezeki yang kamu dapatkan. Mungkin kamu baru mendapatkan pekerjaan baru, atau kamu baru naik jabatan, promosi ya, kamu mendapatkan promosi atau kerja sama baru, atau kalau kamu berdagang banyak sekali customer yang datang ke kedai kamu ya, yang membeli produk kamu ya, dan di sini kayaknya dia nggak terima gitu loh guys ya. Aneh ya, padahal kamu nggak ada hubungan sangkut pautnya dengan dia gitu loh guys ya, atau mereka ini ya, mungkin mereka atau dia ini hanyalah tetangga kamu saja gitu ya, tapi suka mata-matain kamu atau suka kepo berlebihan tentang dirimu gitu loh guys ya. Dan mereka ini ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang memang di mana-mana itu selalu berusaha untuk menunjukkan taringnya ya. Dengan kata lain, mereka ini kayak sok kuasa gitu loh guys ya. Mereka tuh kayak nggak mau kalah orangnya ya. Makanya mereka tuh kayak ngurusin kehidupan orang lain, padahal kehidupannya aja berantakan gitu ya guys ya. Ya, tapi sepertinya satu keluarga ini ya, atau orang-orang ini kayaknya nggak bahagia dengan kehidupan mereka sendiri. Itu kenapa ya memicu mereka untuk mengganggu atau mengusik kehidupan orang lain. Nah, seperti itu ya. Setelah cukup lama mereka ini ngejahatin kamu atau ngejolimin kamu dan berperilaku buruk ya, akhirnya kamu memisahkan diri dari mereka atau menjaga jarak lah istilahnya gitu ya guys ya. Jadi kamu tuh udah kayak jarang ketemu sama mereka ya, jarang bersosialisasi ya, dikonfirmasi oleh Seven of Swords or Seven of Swords ya, dimana kamu tuh udah jaga jarak banget gitu ya guys ya, nggak mau lagi lah gitu ya berinteraksi, bersosialisasi dengan mereka ya, dengan bapaknya, dengan ibunya, atau dengan anaknya gitu loh guys ya. Kamu mulai menepi atau kamu mulai menghindari mereka ya, tapi sepertinya mereka nih tetap aja memonitor kamu, mengawasi kamu, melihat pergerakan kamu ya, gerak-gerik kamu itu diawasin sama dia atau mereka ini ya guys ya. Karena namanya orang iri hati ya seperti itu ya guys ya, kita nggak bisa mengendalikan orang lain atau mengatur orang lain harus begini, harus begitu sesuai maunya kita tuh kan nggak bisa ya. Namanya orang punya mata, namanya orang punya kuping ya, tapi mereka pergunakan mata dan kuping mereka itu untuk nguping atau untuk mata-matain orang gitu loh guys ya. Ya itu urusannya mereka lah, tapi sayangnya ya yang mereka lakukan itu bisa berimbas ke kita gitu loh guys ya, atau memberikan efek kepada kita gitu loh guys ya, karena iri hati itu kan berasal daripada penglihatan secara visual ya. Kalau ada sesuatu yang lebih ketimbang diri mereka ya, itu menumbuhkan rasa tidak nyaman gitu loh guys ya, menumbuhkan rasa ancaman di dalam diri mereka, apalagi mereka yang sok kuasa yang sering sekali selalu berusaha menunjukkan eksistensinya ya, dan selalu meminta penghormatan dari orang-orang sekitar yang mana mereka menganggap bahwa diri mereka ini sangatlah penting di suatu circle atau komunitas tertentu. Makanya mereka suka mengintimidasi orang atau suka mengusik atau mengganggu orang ya, agar orang yang diusik atau diganggunya itu nggak berani macam-macam, dan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka lah yang patut untuk dihormati dan patut untuk disanjung kayak gitu loh guys ya. Itu yang menjadi dorongan atau motivasi utamanya mereka mengusik kehidupanmu ya, karena mereka merasa silau melihat kehidupan kamu yang begitu bersinar ya guys ya. Tapi mungkin kamu di sini nggak ngerasa bahwa kehidupan kamu itu bersinar ya, atau menyilaukan mata orang lain ya. Tapi mereka memandangnya seperti itu ya, karena mungkin kehidupan mereka tidak sebagus atau tidak seberuntung kehidupan kamu. Seperti itu loh guys ya. Mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang membuat mereka mengalami kesulitan-kesulitan atau kendala di dalam kehidupannya mereka. Nah, seperti itu ya. Bahkan dia ini juga meminta keluarganya ya untuk menemani dia yang bermasalah dengan kamu ini untuk pergi ke orang magic gitu loh guys ya, karena sudah merasa nggak bisa lagi untuk mengambil kendali atas dirimu, atau karena kamu kan sudah memisahkan diri atau menjaga jarak dari dia atau mereka ini ya, sehingga dia atau mereka ini memiliki jalan buntu untuk ngerjain kamu atau membuat kamu ini merasa tidak nyaman atau tidak betah berada di circle kamu. Maka dia bermainlah dengan cara halus ya, dengan menggunakan energi black magic ya. Mungkin dia mendatangi orang magic ya, membeli jasa magic ya, atau dia bikin sendiri gitu loh guys ya, yang mana
perbuatan dia ini didukung oleh keluarganya. Nah, gitu ya. Jadi keluarganya ini ikut andil juga ya, memiliki kontribusi juga terhadap perbuatan jahatnya dia ini terhadap dirimu ya. Karena dia di sini merasa sakit hati loh ya, ketika melihat kamu berbahagia ya. Ya orang iri itu seperti itu ya guys ya, senang melihat orang lain sengsara, sengsara melihat orang lain senang gitu loh guys ya. Jadi dia ini lebih suka melihat orang lain menderita, karena dia menganggap bahwa kalau dirinya menderita, orang lain tuh juga harus menderita. Kalau dirinya bahagia, baru orang lain boleh bahagia. Kayak gitu loh guys ya. Jadi dia menginginkan kesetaraan atau kesamaan ya atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, tanpa dia itu menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini ya, itu ada yang ngatur, yaitu pemilik semesta ini, Tuhan sang pencipta alam semesta ya. Namun orang ini nggak mau tahu ya, dia membutakan mata hatinya ya, tidak mau melihat kebenaran, dan orang ini paling tidak mau atau paling tidak bisa menerima kebenaran ya. Dia selalu mengikuti egonya ya guys ya, dia yang paling hebat, dia yang paling superior, dia yang paling berkuasa, dia yang paling punya segalanya ya. Orang lain mah apa, orang lain nggak ada apa-apanya dibandingkan dirinya, kayak gitu loh guys ya. Orang ini selalu ingin menjadi terdepan atau menjadi orang yang teratas gitu ya guys ya, walaupun tidak sesuai dengan kemampuan gitu ya guys ya. Dia jarang, bahkan hampir nggak pernah bercermin atau merefleksi diri dan perbuatannya ya. Pokoknya dia itu seperti malaikat tanpa dosa, tanpa kesalahan, kayak gitu loh guys ya. Rada lain sih orang ini ya, jalan pemikirannya ya guys ya. Tapi sayang, apa yang dia perbuat atau apa yang dia lakukan itu memberikan efek negatif atau berimbas tidak baik kepada orang lain atau tetangga sekitarnya gitu ya guys ya. Orang yang menjadi targetnya yaitu kamu gitu ya. Kalau bertetanggaan sama orang ini, kayaknya orang ini suka repot sendiri ya, atau suka heboh sendiri kalau ngelihat kamu itu melakukan sesuatu, ngerjain sesuatu atau mendapatkan sesuatu ya. Dia kayak 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 nggak tenang gitu loh guys ya. Karena di sini ya aku ngerasa ya bahwa orang ini atau mereka ini, orang-orang ini itu kayak mulai ketakutan sih ya guys ya, mulai kayak ketar-ketir ya guys ya, setelah apa yang mereka lakukan selama ini terhadapmu tidak ngepek ya. Justru itu membuat rezeki kamu mengalir lebih kencang, lebih deras gitu ya. Itu membuat dirinya merasa tidak nyaman melihat situasi atau kondisi kamu yang makin hari makin membaik ya, secara finansial, secara ekonomi, padahal udah dijampi-jampi ya. Mungkin saja dia atau mereka ini pergi ke orang magic untuk menghambat rezeki kamu atau untuk menutup rezeki kamu, tapi nggak berhasil atau nggak ada efek, nggak ada dampak yang berarti ya ke kehidupan kamu. Kehidupan kamu tuh jadi fine-fine aja. Kehidupan kamu malah makin mereka jolimin, makin mereka berbuat jahat, malah kehidupan kamu itu kayak makin bersinar gitu loh guys ya, terutama dari segi finansial atau dari segi ekonomi. Makanya kamu jangan sedih ya kalau dijolimin sama orang, karena akan ada kompensasi dari semesta, yaitu kenaikan rezeki, atau rezeki kamu malah tambah berlimpah ya ketika kamu dijolimin sama orang. Anehnya di situ ya guys ya. Itu dan itulah keadilan daripada semesta ya. Tuhan itu maha adil loh guys ya. Tuhan tidak akan membiarkan orang terlalu tersakiti atau terjolimi atas tindakan atau perbuatan orang lain ya. Selalu ada kompensasi atau balasan dari setiap perbuatan itu ya. Orang yang menjolimi akan mendapatkan karmanya sendiri ya, karma buruk sesuai dengan tindakan buruknya terhadap dirimu. Dan sebaliknya, orang yang terjolimi itu bisa dinaikkan derajatnya dan bisa ditambahkan rezekinya. Jadi jangan berkecil hati dan jangan bersedih ya. Biarkan saja dia mau berbuat buruk atau berbuat jahat atau menjolimi, selama itu nggak bisa menjangkau kamu, selama kamu masih bisa menghindari dan masih bisa aman ya, biarkan saja ya. Dia jungkir balik mau berbuat dan berencana yang tidak-tidak ya guys ya. Kamu hanya perlu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, untuk meminta perlindungan dan proteksi agar kamu selalu dijaga dan terlindungi dari niat buruknya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan selain itu ya, di sini aku merasakan juga kamu pun kayak mendapatkan pertolongan atau bantuan gitu ya dari orang-orang sekitar atau orang-orang yang tidak dikenal atau orang-orang baru yang datang ke dalam kehidupanmu ya. Ketika kamu mengalami kesulitan, itu ada aja yang nolongin kamu ya guys ya. Entah itu kesulitan atau kendala di dalam ekonomi, dari segi ekonomi atau dari segi hubungan ya.
atau dari segi kesehatan ya, apapun itu ya, ada selalu bantuan ya, atau pertolongan yang tiba tepat waktu ya, dan dia menganggap kamu itu sangat beruntung ya. Keberuntungan kamu kok tambah banyak di sini gitu loh guys ya. Dia bingung, padahal dia udah main jampi-jampi di sini, tapi kok malah mendatangkan keberuntungan bukannya mendatangkan keburukan gitu loh guys ya. Yang menjadi kenyataannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Dia mengharapkan keburukan datang ke dalam kehidupanmu, tapi yang terjadi adalah kebaikan, kerezekian yang mengalir, dan keberuntungan yang menghampiri kamu. Di situ dia kayak tercengang dan bingung ya guys ya. Orang-orang yang sudah berbuat jolim dan jahat terhadapmu ini ya, mereka mulai ketakutan, ketar-ketir ya, karena mereka dibayang-bayangi kesuksesanmu ya. Kesuksesanmu ini menghantui mereka setiap harinya ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Moon, di mana mereka merasakan perasaan yang kuat ya, ada feeling yang kuat tentang kehidupan kamu, di mana di sini sepertinya kamu nih bakal sukses ya, kamu nih bakal meraih kesuksesan, kamu nih bakal berhasil. Karena mereka melihat adanya kebaikan-kebaikan yang datang ke dalam kehidupanmu, bukannya keburukan tapi kebaikan. Padahal mereka sudah maksimal banget gitu ya, main jampi-jampi ya, karena nggak bisa menjangkau kamu secara real, atau nggak bisa lagi menjolimi kamu ya, karena kamu udah set boundaries atau jaga jarak ya, sehingga mereka kesulitan untuk mendekati kamu ya, untuk ngebully, untuk ngejek, untuk ngehina kamu, itu udah nggak bisa. Makanya mereka kan main jalan belakang ya, atau backstreet ya, dengan bermain black magic gitu ya guys ya. Tapi anehnya gitu ya guys ya, malah hal-hal yang baik yang menghampiri kamu ya. Nah di situ mereka mulai was-was atau merasa cemas ya guys ya, bayang-bayang kesuksesanmu menghantui mereka, karena mungkin saja mereka setiap harinya melihat kamu membeli banyak barang ya, atau banyak sekali paketan atau barang-barang yang kamu beli ya, untuk merenovasi rumah kah ya, atau untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu ya. Karena di sini manifestasi kamu kuat ya guys ya, dikonfirmasi oleh Page of Cups ya. Kamu adalah seorang manifestator ulung ya. Jadi apapun yang kamu inginkan itu bisa kesampaian atau menjadi kenyataan ya. Kamu selalu bermanifestasi hal-hal yang baik-baik. Itu kenapa kamu perlu menjaga pikiran kamu jangan sampai terkontaminasi oleh energi negatif atau negative thinking, atau pemikiran negatif yang bisa membuat kamu menjadi negative thinking. Karena apapun yang kamu pikirkan itu bisa menjadi kenyataan ya. Apapun yang kamu manifestasikan itu bisa menjadi real ya. Berhati-hatilah dengan pemikiran kamu. Buatlah pemikiran kamu sepositif atau sebaik mungkin, karena yang akan hadir adalah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Dan di sini setelah dia melihat bahwa banyak kebaikan, keberuntungan, dan kerezekian yang menghampiri dirimu atau yang datang ke dalam kehidupanmu, orang-orang ini yang mana mereka ini sering berbuat jolim sama kamu ya, benar-benar setiap harinya itu dibayang-bayangi oleh kesuksesan kamu, dan itu menghantui mereka setiap hari ya. Mereka merasa gelisah, cemas, bahkan ada juga dari mereka, di antara mereka itu yang sulit untuk tidur ya, bahkan sering sekali terjaga di malam hari ya guys ya, bahkan sampai bermimpi tentang kamu yang sepertinya menjadi orang sukses ya, karena mereka sangat takut kalau kamu tuh ketika berada di atas nanti kamu akan membalas perbuatan jahat mereka yang sering sekali menjahati kamu, atau mereka takut kalau kamu ini nanti meremehkan mereka, bahkan menghina mereka seperti yang pernah mereka lakukan terhadap dirimu. Nah seperti itu ya guys ya. Memang di sini kesuksesan mendekat kepada dirimu. Kamu memiliki peluang atau berpotensi untuk menjadi orang sukses ya, kalau kamu konsisten dan fokus serta berdedikasi, juga totalitas dalam pekerjaanmu ya guys ya. Karena di sini sudah kayak ada pertanda atau tanda-tanda kamu akan menuju kesuksesan, dan ini benar-benar bikin mereka yang jahat sama kamu atau yang sering berbuat jolim sama kamu tuh ketar-ketir ya. Mereka dibayang-bayangi kesuksesan kamu yang benar-benar menghantui mereka setiap harinya, yang mana itu adalah ketakutan terbesar bagi diri mereka yang sering sekali memperlakukan kamu dengan buruk, karena mereka akan merasa sangat minder dan merasa sangat kecil ketika kamu menjadi orang besar dan mampu menggapai kesuksesan di dalam kehidupanmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces.
Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Alright, di sini ada focus on love and treasures your loved ones. Oke guys, di sini pesannya buat kamu ya. Focus on love, look for the good in everyone. Di sini kamu hanya perlu fokus terhadap dirimu sendiri, terutama kamu perlu memprioritaskan dirimu sendiri ya, dibandingkan orang-orang yang kepo terhadap dirimu ya. Kamu tidak perlu mempedulikan mereka karena itu tidak penting dan tidak memberikan kontribusi yang baik terhadap dirimu. Mereka itu kepo hanya sekedar untuk mencari informasi dan sensasi. Mereka itu tidak benar-benar peduli terhadap dirimu ya, kepo terhadap urusanmu karena mereka ingin tahu, hanya sekedar ingin tahu, bahkan mengambil informasi itu untuk diperbincangkan kembali atau digosipkan. Jadi kamu nggak perlu menanggapi atau menyikapi, bahkan memberikan reaksi apapun terhadap apa yang mereka lakukan di luar sana atau di belakang layar. Biarkanlah mereka ketantang-ketenteng, jungkir balik gitu ya guys ya, berencana yang tidak baik ya. Selama kamu dekat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, kamu akan selalu terproteksi atau terlindungi. Jadi so no need to worry ya guys ya. Di dalam diri setiap orang itu ada plus minusnya ya guys ya. Jadi setiap tindak tanduk seseorang itu pasti memberikan yang namanya pembelajaran ya, walaupun melalui gambaran atau potret yang jelek atau tindakan buruk mereka, tapi itu juga memberikan lessons atau pembelajaran bagi kita gitu loh guys ya, agar kedepannya kita bisa lebih berhati-hati, lebih waspada, bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa memperbaiki diri kita sendiri jadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kita perlu berfokus kepada diri sendiri ya, terutama kita perlu self love, mencintai diri sendiri ya, agar kita selalu berbahagia dan kita bisa menstabilkan emosi kita, menjaga mood kita untuk menjadi lebih baik. Itu jauh lebih efektif membuat diri kita menjadi orang yang penuh dengan cinta, yang selalu memelihara diri sendiri, perasaan dan pemikiran kita. Yes, kita perlu menjaga dan merawat diri kita sendiri. Memelihara diri kita secara fisik maupun secara psikis itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita dan perhatian kita terhadap diri sendiri. Dan itu disebut dengan self love juga ya guys ya. Karena kalau kita berfokus keluar, itu kita nggak akan pernah menemukan esensi tentang diri kita sendiri. Sebaliknya kalau kita berfokus kepada diri kita sendiri, maka banyak hal yang bisa kita temukan tentang diri kita sendiri. Bahkan kita akan menemukan jati diri kita sendiri dan mampu untuk menjadi diri sendiri. Kemudian di sini pesannya lagi, treasures your loved ones. It's important to love others deeply. Penting sekali buat kita ya untuk mengasihi orang-orang atau mengasihi sesama ya, sesama makhluk ya guys ya. Walaupun kita memiliki perasaan, rasa simpati dan empati terhadap sesama atau orang-orang sekitar, itu bukan berarti membuat kita menjadi lemah dan lengah ya. Kita tetap siap siaga dan tetap bisa memproteksi diri sendiri agar kita bisa terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Menjadi baik bukan berarti kita bisa dimanfaatkan seenaknya. Menjadi baik bukan berarti kita mudah dimanipulasi. Menjadi baik bukan berarti kita bisa diperlakukan dengan buruk ya. Nah inilah yang menjadi penyeimbang kebaikan kita ya, yaitu self love. Dengan kita self love, kita akan tahu batasan orang dan batasan diri kita gitu loh guys ya. Agar kita tahu cara menghargai diri sendiri dan orang lain, sehingga orang lain yang hendak berbuat tidak baik itu kita tahan atau kita tidak membiarkan mereka berbuat semena-mena terhadap diri kita karena kita sudah self love. Makanya itu penting sekali self love ya guys ya. Kebaikanmu adalah harta karun yang berharga di dalam dirimu, dan cinta kasihmu pun juga diperlukan untuk bisa menjalin interaksi, komunikasi dan sosialisasi dengan baik kepada sesama ya. Dan disitulah kebijaksanaan atau wisdom yang kamu miliki, di mana kamu ketika bisa menyeimbangkan antara kebaikan hatimu, ketulusan cintamu dengan eksistensi dirimu yang mampu untuk menghargai dirimu sendiri, maka kamu akan selalu terproteksi dan bisa membawa diri serta tahu apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana kamu menyikapi orang-orang atau hal-hal yang berada di sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya.
Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading yang terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita serta kebahagiaan. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.